Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wattaslimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang takwa, yang taat, yang senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, yaitu yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Selain itu, orang yang taat kepada Allah akan diberikan berbagai kemudahan dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya, jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak terduga kedatangannya. Karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah selagi kesempatan ini masih diberikan oleh Allah kepada kita. Karena cepat atau lambat, esok atau lusa, semua kesempatan itu akan hilang, bahkan diakhiri oleh Allah. Hidup yang diberikan kepada kita pasti akan diakhiri tanpa harus meminta pertimbangan kepada kita terlebih dahulu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15 Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya anak-anakmu, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah, dan di sisi Allah telah disediakan pahala yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, harta yang diberikan oleh Allah, yang semua orang ingin memilikinya, ternyata tidak mesti membawa kebahagiaan. Bahkan bisa jadi orang yang diberikan harta yang melimpah, perusahaannya di semua daerah, pabriknya di semua tempat ada, hartanya melimpah ruah, tapi
justru kemudian celaka, sengsara dunia dan akhiratnya. Demikian juga anak yang diberikan oleh Allah yang semua yang berkeluarga pasti mendambakannya. Itu bisa jadi adanya menjadi fitnah, menjadi ujian yang berat, menjadi membawa kesusahan. Tetapi semua itu ada pahala di sisi Allah ketika kita bisa menjaga, memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa harta benda, anak-anak kita. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah, ada pahala yang besar. Kesulitan, kesusahan membiayai, menafkahi anak-anak kita itu, di sisi Allah ada pahala yang besar. Kemudian bagaimana agar anak kita tidak menjadi fitnah tetapi menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang menenteramkan, setiap mata memandang senang dan bahagia. Maka harus diupayakan, baik upaya secara zahir termasuk juga upaya secara batin. Upaya zahirnya yaitu dengan cara mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama Islam. Ketika kita merasa terbatas, tidak mampu untuk memberikan layanan pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menitipkan putra-putri kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Siapa lagi yang akan memeriahkan, membesarkan lembaga-lembaga pendidikan Islam kita yang ada di sekitar kita, di samping kanan kiri masjid ini, di kampung kita mungkin. Mari ini kita besarkan syiarnya dengan partisipasi kita, memasukkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kita inginkan, yang sesuai dengan harapan kita. Banyak pilihan lembaga-lembaga pendidikan Islam di sekitar kita. Utamanya yang harus kita pilih adalah yang benar-benar berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ikhtiar batinnya, maka kita terus berdoa, memohon kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh, yang akan senantiasa mensucikan Allah, memuliakan nanti akan kedua orang tuanya. Karena itu Allah mengajarkan di dalam Al-Quran doa agar anak-anak kita dijadikan orang-orang yang menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan. Sudah tentu pastinya yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, orang-orang yang akan menyenangkan, membahagiakan pandangan mata, menenteramkan hati. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Misalnya doa Nabi Ibrahim juga demikian, memohon kepada Allah. Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang menegakkan sholat.
Kita bisa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik dengan teks Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena kita sedang berdoa kepada Allah yang maha faham, maha mendengar, dan maha mengetahui. Ada lagi doa dari seorang ulama yang ini ketika jamaah haji Indonesia, ketika berziarah ke beliau di Makkah, hampir pernah diberikan ijazah agar anak-anaknya dijadikan orang-orang yang soleh, yang baik. Ini doa ini dibaca, dijazakan beliau, dibaca di antara adzan dan iqamah salat subuh. Allahumma barikli fi dzurriyyati wala tadurrohum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrohum. Ya Allah, Allahumma barikli, ya Allah berilah kami barokah fi dzurriyyati, kaitannya dengan anak cucu kami. Wa waffiqhum li ta'atika, tolonglah mereka agar senantiasa taat kepadamu. Warzuqni birrohum, dan berilah kami rizki dengan kebaikan-kebaikan mereka. Berilah kami rizki dengan menjadikan mereka orang-orang yang baik. Ini salah satu doa yang diijazahkan oleh ulama. Kalau kita ingin berdoa dengan yang diajarkan dalam Quran, teksnya seperti tadi, atau yang lain, yang intinya adalah bahwa kita harus selalu memohon kepada Allah. Karena kalau upaya zahir, misalnya anak kita mohon maaf nakal, mungkin kita bisa mengikatnya, memukulnya, itu baru fisik. Tetapi sebenarnya pemilik semuanya adalah Allah. Mungkin kita bisa menghukumnya, mendidiknya, tetapi kita tidak bisa memiliki hatinya tanpa meminta kepada Sang Pencipta, pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semoga anak-anak kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah menjadi dzurriyyatan sholihin, dzurriyyatan yang qurrata a'yun, menyejukkan, menenteramkan hati kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa dzikril hakim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.